Fitrah, seorang pemuda yang bekerja sebagai cleaning service, tengah bersiap-siap untuk berangkat kerja di sebuah rumah sakit di Jakarta pada suatu malam di bulan Agustus tahun 2016. Malam itu, sekitar pukul 7, ia masih berada di kosannya, menikmati makan malam sebelum berangkat. Setelah selesai makan, ia menyempatkan diri untuk duduk santai di teras kos, menyalakan sebatang rokok dan mengirim pesan kepada temannya, Agil, yang juga bekerja di tempat yang sama. Fitrah yang memang tinggal di kos ingin memastikan apakah Agil sudah berangkat atau belum. Tak lama kemudian, Agil membalas pesan tersebut, mengatakan bahwa dirinya masih di rumah. Mendapat jawaban itu, Fitrah hanya membalas singkat sambil kembali menikmati hisapan rokoknya, membiarkan waktu berlalu dengan tenang. Di tengah keasikannya menikmati malam yang sepi, seorang penghuni kamar sebelah, Nanang, keluar dari kamarnya. Dengan membawa segelas kopi, Nanang menghampiri Fitrah dan menyapanya. Fitrah pun membalas sapaan tersebut dengan ramah. Tanpa basa-basi, Nanang duduk di sebelahnya, menyeruput kopinya perlahan sebelum akhirnya membuka percakapan. Dengan nada penasaran, ia menanyakan alasan Fitrah sudah bersiap sejak awal, karena biasanya ia tidak berangkat secepat itu. Fitrah menjawab bahwa ia hanya ingin sampai lebih awal agar tidak terlalu kemalaman. Mendengar jawaban itu, Nanang mengangguk, lalu melanjutkan dengan pertanyaan lain yang lebih serius. Ia ingin tahu apakah Fitrah tidak merasa takut bekerja di rumah sakit tersebut, mengingat tempat itu sudah terkenal dengan cerita-cerita seram, terlebih lagi karena Fitrah bekerja dalam shift malam. Fitrah hanya tersenyum tipis mendengar kekhawatiran Nanang. Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa dengan hal-hal semacam itu. Baginya, jika seseorang tetap bersikap santai dan tidak menunjukkan rasa takut, maka tidak akan ada gangguan yang berarti. Mendengar jawaban tersebut, Nanang tertawa kecil dan mengakui bahwa Fitrah memang punya mental yang kuat. Ia berpendapat bahwa seseorang yang bekerja di shift malam memang harus memiliki keberanian dan mental yang tangguh, karena selain harus melawan rasa kantuk, mereka juga harus siap menghadapi suasana yang berbeda dari siang hari. Percakapan mereka pun berlanjut selama beberapa menit, hingga akhirnya ponsel Fitrah kembali bergetar. Saat dilihat, ternyata ada pesan masuk dari Agil yang memberitahu bahwa dirinya sudah dalam perjalanan menuju rumah sakit. Kebetulan, rokok yang dihisap Fitrah juga hampir habis. Ia pun segera berdiri dan berpamitan kepada Nanang. Namun sebelum ia benar-benar pergi, Nanang tiba-tiba menyuruhnya untuk menunggu sebentar. Fitrah yang penasaran segera bertanya ada apa, tetapi Nanang tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil sebelum berbalik masuk ke dalam kamarnya. Beberapa menit kemudian, Nanang kembali keluar sambil membawa satu bungkus plastik berisi garam kasar dan sebuah tasbih yang cukup panjang. Ia menyerahkan kedua benda tersebut kepada Fitrah dan mengatakan bahwa tasbih itu miliknya. Fitrah yang bingung langsung bertanya untuk apa benda-benda itu diberikan kepadanya. Dengan nada serius, Nanang menjelaskan bahwa jika nanti terjadi sesuatu yang aneh, Fitrah bisa menggunakan garam dan tasbih tersebut. Fitrah tidak banyak bertanya lagi. Ia hanya mengangguk dan menerima pemberian itu dengan penuh rasa terima kasih. Setelah memasukkan garam dan tasbih ke dalam tas selempangnya, ia kembali berpamitan dan berjalan menuju parkiran motor. Tanpa membuang waktu, ia segera menyalakan mesin motor dan melaju ke rumah sakit untuk menyusul Agil.
Jarak antara kosannya dan rumah sakit memang cukup jauh. Jika ditempuh dengan motor, perjalanan bisa memakan waktu sekitar 30 menit. Sesampainya di rumah sakit, Fitrah segera melihat sekeliling untuk mencari Agil. Pandangannya akhirnya tertuju pada sosok temannya yang sudah lebih dulu tiba. Agil terlihat sedang duduk di bangku dekat pintu masuk rumah sakit, sibuk memainkan ponselnya. Namun ada sesuatu yang aneh. Saat Fitrah memanggil namanya, Agil menoleh dengan ekspresi wajah yang terlihat ketakutan. Fitrah yang menyadari perubahan ekspresi itu langsung mendekatinya dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Namun, Agil hanya diam sebentar sebelum akhirnya menjawab dengan singkat bahwa ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya sejak tadi. Malam itu, suasana rumah sakit memang begitu sepi. Berbeda jauh dari siang hari yang dipenuhi kesibukan para dokter, perawat, dan pasien. Kali ini lorong-lorong rumah sakit tampak lengang, hanya diterangi cahaya lampu putih yang redup. Fitrah mencoba menenangkan Agil dengan bercanda, mengatakan bahwa mungkin ia hanya sedang diperhatikan oleh seorang nenek-nenek yang kebetulan duduk di ruang tunggu. Namun Agil tetap tampak gelisah. Ia tidak tertawa sama sekali seperti biasanya. Menyadari bahwa temannya mungkin merasa lapar dan butuh sesuatu untuk mengalihkan pikirannya. Fitrah pun mengajaknya pergi ke tukang nasi goreng yang berada di dekat gerbang rumah sakit. Mereka berdua berjalan menuju warung nasi goreng yang masih buka di pinggir jalan. Setibanya di sana, Agil segera memesan sepiring nasi goreng, sementara Fitrah hanya duduk menemani karena sebelumnya sudah makan di kos. Sambil menunggu pesanannya selesai dimasak, Agil akhirnya mulai bercerita tentang apa yang sebenarnya membuatnya begitu ketakutan malam itu. Agil pun mulai menceritakan pengalaman yang baru saja dialaminya ketika sedang memarkirkan motor di area rumah sakit. Saat itu tanpa sengaja, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu yang aneh di ujung lorong kamar mandi. Seorang suster tampak berdiri di sana. Namun ada sesuatu yang janggal. Suster itu hanya berdiri diam, tak bergerak sama sekali, seperti patung yang terpaku dalam bayangan lorong yang remang-remang. Awalnya, Agil mengira itu hanya seorang perawat yang kebetulan sedang berada di sana. Namun, ketika ia menoleh sebentar ke arah lain dan kembali melihat ke lorong tersebut dalam hitungan detik, sosok itu sudah menghilang. Tidak ada tanda-tanda keberadaan siapapun di sana, padahal jarak antara tempat Agil berdiri dan lorong itu tidaklah terlalu jauh. Mendengar cerita Agil, Fitrah hanya menepuk pundaknya dengan santai. Ia menyarankan agar temannya tetap berpikir positif, karena mungkin saja itu hanyalah halusinasi akibat rasa lapar yang mulai menguasai pikirannya. Ia meyakinkan Agil bahwa pikirannya sendiri yang mungkin sedang bermain-main dengannya. Mengingat rumah sakit pada malam hari memang memiliki suasana yang jauh berbeda dibanding siang hari. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya pesanan nasi goreng Agil selesai. Fitrah yang masih menikmati rokoknya membiarkan Agil menyantap makanannya terlebih dahulu. Sementara itu, tukang nasi goreng yang melayani mereka tampaknya sudah cukup akrab dengan para pekerja rumah sakit, terlihat dari cara ia berbicara. Sambil menuangkan teh hangat untuk Agil, pria itu duduk di samping mereka dan mulai berbincang. Dengan nada penasaran, ia bertanya apakah mereka berdua memang bekerja di rumah sakit tersebut. Fitrah pun mengiyakan, menjelaskan bahwa mereka mendapat jadwal shift malam. Mendengar jawaban itu, si penjual nasi goreng mengangguk pelan sebelum mengingatkan mereka untuk selalu waspada.
Ia bercerita bahwa rumah sakit itu memang menyimpan banyak kisah menyeramkan, sesuatu yang sudah ia dengar berkali-kali dari pelanggan-pelanggannya yang juga bekerja di sana. Bahkan ia sendiri pun pernah mengalami kejadian aneh selama bertahun-tahun berdagang di depan rumah sakit itu. Agil yang sudah mulai merasa lebih tenang karena perutnya mulai terisi, akhirnya bertanya lebih lanjut tentang pengalaman yang dimaksud. Si abang nasi goreng pun mulai menceritakan salah satu pengalaman yang paling ia ingat. Ia mengatakan bahwa hampir setiap malam, ketika waktu menunjukkan pukul 11 hingga 2 dini hari, ia sering mendengar suara-suara aneh yang berasal dari dalam rumah sakit. Kadang terdengar suara langkah kaki di lorong yang seharusnya sudah kosong, suara orang berbicara samar-samar, atau bahkan sosok-sosok yang terlihat sekilas di kaca gedung rumah sakit, seolah ada yang sedang memperhatikan dari dalam. Namun, ada satu kejadian yang menurutnya benar-benar tidak bisa ia lupakan. Beberapa waktu yang lalu, sekitar pukul 11 malam, seorang suster perempuan datang menghampirinya. Dari pakaian yang dikenakan, wanita itu terlihat seperti seorang perawat yang bertugas di rumah sakit tersebut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia hanya mengangkat tangan dan memberikan isyarat dengan jari telunjuknya, menunjukkan bahwa ia ingin membeli satu piring nasi goreng. Si abang nasi goreng sebenarnya sudah merasa ada sesuatu yang janggal sejak awal. Tatapan mata suster itu kosong, dingin, dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Namun ia mencoba berpikir positif dan tetap melayani dengan baik. Ia mengira mungkin saja suster tersebut sedang lelah setelah bekerja seharian, sehingga enggan berbicara. Setelah menyiapkan sepiring nasi goreng, ia menyodorkannya kepada suster itu, lalu kembali fokus membersihkan gerobaknya. 2 menit berlalu dalam keheningan. Namun tiba-tiba aroma bunga melati yang begitu kuat tercium di sekitarnya. Aroma itu menusuk hidungnya dengan cara yang aneh, seolah-olah sumbernya berada tepat di belakangnya. Lagi-lagi, ia mencoba berpikir positif, menganggap bahwa mungkin suster tersebut hanya menggunakan parfum beraroma melati. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara pecahan piring terdengar di belakangnya. Refleks, ia menoleh dengan cepat. Seketika, bulu kuduknya meremang. Suster yang tadi berada di sana telah menghilang tanpa jejak. Tidak ada siapapun di sekitar bangku plastik tempatnya duduk. Namun, yang lebih mengerikan adalah piring yang baru saja ia gunakan untuk menyajikan nasi goreng sudah pecah berserakan di tanah. Yang membuat kejadian ini semakin aneh adalah fakta bahwa di atas bangku plastik itu terdapat uang sebesar Rp15.000. Si abang nasi goreng semakin merinding melihat hal tersebut. Ia bahkan sempat berpikir bahwa sosok yang baru saja ia layani bukanlah manusia. Namun, yang lebih aneh lagi adalah bahwa meskipun piringnya pecah dan suster itu menghilang, bayaran tetap ditinggalkan. Ini benar-benar di luar logika, karena jika itu memang makhluk tak kasat mata, bagaimana bisa ia tetap membayar makanannya? Karena penasaran, si abang nasi goreng segera mengambil uang itu dan memeriksanya dengan saksama. Ia khawatir kalau uang tersebut hanyalah daun yang berubah bentuk atau malah uang mainan. Namun, saat diperiksa dengan lebih teliti, uang itu benar-benar asli. Tidak ada yang mencurigakan sedikit pun. Ketika kejadian itu baru saja terjadi, ia bahkan sempat berpikir untuk segera menutup dagangannya lebih awal dan pulang. Namun, sebelum ia benar-benar mengambil keputusan, 5 orang pemuda tiba-tiba datang dan ingin membeli nasi goreng. Awalnya ia masih dalam keadaan waspada dan sempat merasa takut kalau mereka juga bukan manusia. Namun,
Begitu melihat mereka bercanda, mengobrol dan merokok, ia mulai merasa lebih tenang. Kali ini ia yakin bahwa mereka benar-benar manusia. Mereka memesan nasi goreng, menikmatinya dengan santai, dan yang terpenting, mereka membayar dengan uang yang jelas nyata. Si abang nasi goreng mengakhiri ceritanya dengan tawa kecil yang terdengar getir. Ia mengatakan bahwa setelah kejadian itu, ia selalu merasa was-was jika melihat pelanggan yang datang di atas pukul 11 malam. Apalagi jika pelanggan tersebut diam saja tanpa berbicara. Meskipun begitu, ia tetap memilih untuk berdagang di tempat itu. Karena meskipun ada kejadian menyeramkan, rezekinya juga datang dari tempat itu. Setelah mendengar cerita si abang nasi goreng, Agil yang masih sibuk mengunyah makanannya tiba-tiba tersedak. Ia buru-buru meneguk teh hangat yang diberikan oleh si abang. Lalu dengan sedikit terbatuk, ia memberitahu bahwa dirinya juga mengalami kejadian serupa saat memarkir motor tadi. Ia melihat sosok suster yang berdiri diam di ujung lorong kamar mandi. Mendengar itu, si abang nasi goreng tampak mengangguk pelan, seperti tidak terkejut sama sekali. Dengan nada santai, ia menegaskan bahwa apa yang Agil lihat adalah bukti nyata bahwa makhluk tersebut memang benar-benar ada di rumah sakit itu. Ia menjelaskan bahwa makhluk itu sering menampakkan diri dalam berbagai bentuk, kadang sebagai suster, kadang pula sebagai kuntilanak. Meskipun ia sendiri lebih sering melihat sosok suster. Fitrah, meskipun dalam hati percaya dengan keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata, tidak ingin membuat suasana malam itu semakin mencekam. Ia berusaha mengalihkan pembicaraan ke topik lain agar Agil tidak semakin paranoid. Setelah beberapa saat, Agil akhirnya menghabiskan makanannya, membayar nasi gorengnya, dan mereka pun berpamitan kepada si abang nasi goreng sebelum kembali menuju rumah sakit. Saat berjalan menuju ruangan administrasi, ada sesuatu yang aneh. Tanpa alasan yang jelas, keduanya tiba-tiba merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Bulu kuduk mereka berdiri, meskipun di sekitar mereka masih ada beberapa pengunjung yang berlalu lalang. Fitrah yang merasakan sensasi aneh itu segera mencoba berpikir positif. Mungkin saja ini hanya efek dari AC yang menyala cukup dingin, pikirnya. Namun, Agil yang lebih peka terhadap situasi seperti ini langsung merasa tidak nyaman. Ia menegaskan bahwa perasaannya tidak enak dan mengajak Fitrah untuk segera menuju ruangan khusus karyawan cleaning service. Sebagai informasi, Fitrah dan Agil baru memulai pekerjaan mereka setelah rumah sakit mulai sepi sekitar pukul 10 malam. Ini dilakukan agar mereka bisa membersihkan ruangan tanpa mengganggu aktivitas pengunjung atau pasien yang datang. Sambil menunggu waktu kerja, mereka kembali berbincang, membahas cerita-cerita yang beredar tentang rumah sakit tersebut. Namun, percakapan mereka terhenti secara mendadak ketika tiba-tiba terdengar suara keras dari pojok ruangan. Ember dan alat pel yang sebelumnya tertata rapi tiba-tiba jatuh dengan sendirinya, menumpahkan air ke seluruh lantai. Air yang bercampur sabun itu langsung menyebar, membuat lantai menjadi licin. Fitrah dan Agil sontak terdiam, saling berpandangan dengan ekspresi penuh tanya. Tidak ada siapapun selain mereka di ruangan itu. Agil yang merasa kesal segera berdecak. Ia mengeluh karena sekarang mereka harus membersihkan tumpahan air tersebut sebelum mulai bekerja. Dengan nada sedikit jengkel, ia mengambil serokan yang berada di dekatnya untuk mulai mengeringkan lantai. Sementara itu, Fitrah berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa ia akan pergi ke kamar mandi untuk mengambil air bersih. Agil menoleh dengan cepat. Ia tidak ingin ditinggalkan sendirian dalam situasi seperti ini. Dengan nada tidak yakin, ia bertanya apakah Fitrah akan lama.
Tetapi Fitrah hanya tertawa kecil dan menjawab bahwa ia hanya mengambil air, bukan sedang antri di kasir. Agil masih merasa tidak nyaman, tetapi akhirnya mengangguk dan membiarkan temannya pergi. Fitrah berjalan menuju kamar mandi yang lokasinya tidak terlalu jauh dari ruangan cleaning service. Namun, untuk mencapainya, ia harus melewati sebuah lorong yang cukup panjang. Malam itu, lorong tersebut terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu neon yang menerangi lorong memancarkan cahaya putih yang dingin, menciptakan bayangan panjang di sepanjang dinding. Sesampainya di depan pintu kamar mandi, Fitrah hendak membuka pintu ketika tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Suara itu terdengar jelas, seperti ada seseorang yang berjalan melewati lorong. Secara refleks, ia menoleh sambil tersenyum kecil, berpikir mungkin ada karyawan lain yang sedang lewat. Namun, saat ia melihat ke belakang, lorong itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Fitrah menghela napas dan mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai muncul. Ia tidak ingin terlalu memikirkan hal-hal aneh. Dengan santai, ia masuk ke dalam kamar mandi, membuka keran air, dan mulai mengisi embernya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, dari arah ruangan cleaning service, terdengar suara pintu yang dibanting dengan sangat keras. Suaranya bergema di seluruh lorong, menciptakan efek yang semakin menegangkan di tengah suasana malam yang sepi. Fitrah terkejut. Detak jantungnya sedikit meningkat, tetapi ia tetap berusaha untuk tidak panik. Ia mempercepat proses pengisian air, lalu dengan cepat membawa embernya kembali menuju ruangan cleaning service. Saat tiba di depan pintu, ia langsung membukanya. Pandangannya langsung tertuju pada Agil, yang kini terlihat sedang meringkuk di dekat pintu dengan ekspresi wajah penuh ketakutan. Fitrah segera mendekatinya dan bertanya dengan nada khawatir. Namun, alih-alih langsung menjawab, Agil perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Fitrah. Matanya tidak fokus, seolah-olah ia baru saja melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Agil lalu menatap ke belakang Fitrah, sebelum akhirnya menghela napas panjang dan mengucapkan syukur pelan. Fitrah semakin bingung. Ia bertanya lagi, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun menanyakan, apakah tadi Agil yang membanting pintu? Dan dalam kondisi yang masih ketakutan, Fitrah mulai bercerita tentang kejadian yang baru saja ia alami. Dengan suara sedikit gemetar, ia menjelaskan bahwa setelah Fitrah pergi ke kamar mandi, ia mulai membersihkan air yang tumpah. Saat itu posisinya membelakangi pintu, sibuk mengeringkan lantai dengan serokan. Namun, tiba-tiba suara perempuan terdengar di belakangnya. Suara itu lembut, tetapi terasa sangat tidak wajar, seperti berbisik di telinganya. "Sendirian aja, Mas." Refleks Agil menoleh. Dan di saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Berdiri tepat di depan pintu adalah sosok wanita dengan wajah yang mengerikan. Wajahnya penuh luka, matanya merah menyala, dan senyumnya begitu lebar. Bau amis darah yang menyengat menguar dari tubuhnya, membuat Agil merasa mual. Tanpa berpikir panjang, ia langsung membanting pintu sekuat tenaga dan meringkuk di sudut ruangan, berharap makhluk itu tidak mendekatinya. Agil juga sempat merasakan sesuatu yang melintas di belakangnya sebelum ia membuka pintu kamar mandi. Kini ia mulai berpikir bahwa mungkin saja sosok itu sudah mengikutinya sejak tadi. Namun ia tidak ingin memperpanjang ketakutannya. Fitrah yang mendengar cerita itu tetap berusaha tenang. Ia mencoba menenangkan Agil dengan mengajaknya berbicara tentang hal lain, mengalihkan pikirannya agar tidak terus terjebak dalam rasa takut. Perlahan-lahan, ketegangan mulai mereda, dan mereka berdua kembali menunggu waktu kerja mereka dimulai. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 10 malam, rumah sakit mulai benar-benar sepi. Para pengunjung sudah meninggalkan gedung, menyisakan hanya beberapa dokter,
perawat, dan staf lainnya. Saatnya bekerja. Fitrah dan Agil mengambil alat-alat kebersihan mereka, lalu bersiap menuju area yang harus dibersihkan. Karena Agil masih terlihat trauma, Fitrah menyuruhnya untuk berjalan lebih dulu menuju lokasi kerja, sementara ia sendiri membereskan barang-barang yang masih tersisa di ruangan cleaning service. Begitu selesai, Fitrah keluar dan menutup pintu ruangan. Namun sebelum ia sempat menguncinya, suara ketukan keras tiba-tiba terdengar dari dalam ruangan. Ketukan itu begitu kencang, seperti ada seseorang yang berusaha menarik perhatiannya dari balik pintu yang baru saja ia tutup. Fitrah langsung merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Dalam hati, ia bertanya-tanya, makhluk apa lagi yang mengusiknya kali ini? Tanpa ragu, ia segera membuka kembali pintu ruangan itu dan memeriksa ke dalam. Matanya menyapu seluruh sudut ruangan, tetapi tidak ada apapun di sana. Ruangan itu tampak normal, kosong, dan tidak menunjukkan tanda-tanda ada sesuatu yang berubah. Bahkan di belakang pintu pun tidak ada siapa-siapa. Menolak untuk terus memikirkan hal-hal aneh, Fitrah akhirnya menutup kembali pintu dan segera menguncinya. Ia berjalan menuju Agil yang sudah menunggunya di depan rumah sakit. Namun, baru saja ia melangkah beberapa langkah dari ruangan cleaning service, suara lain terdengar dari belakang. Kali ini, suara benda jatuh terdengar jelas dari arah kamar mandi. Dengan refleks, Fitrah menoleh dan langsung terpaku. Di sana, tepat di depan kamar mandi, ia melihatnya. Sosok kuntilanak yang sebelumnya Agil ceritakan. Wujudnya sama persis seperti yang dideskripsikan Agil. Sosok itu melayang, menatapnya dengan senyum menyeramkan, sebelum akhirnya menghilang begitu saja, masuk ke dalam salah satu bilik kamar mandi. Fitrah tidak ingin membuang waktu. Ia memilih untuk mengabaikan makhluk itu dan segera bergegas menyusul Agil. Saat tiba, ia mendapati Agil sudah mulai bekerja, mengepel pelataran rumah sakit dengan wajah yang masih sedikit pucat. Tanpa banyak bicara, Fitrah mengambil sapu dan mulai membantu membersihkan ruangan yang tidak lagi ditempati pasien. Mereka bekerja dalam diam, mencoba mengalihkan pikiran dari kejadian-kejadian aneh yang baru saja mereka alami. Setelah hampir semua ruangan selesai dibersihkan, mereka tiba di bagian terakhir, yaitu kamar mayat. Fitrah berjalan menuju kamar mayat dengan membawa alat kebersihannya. Namun, sebelum ia sempat menyentuh gagang pintu, langkahnya dihentikan oleh suara seseorang memanggilnya. Ia menoleh dan melihat Agil bersama seorang wanita bernama Mita, pegawai bagian administrasi rumah sakit. Mita memandangnya dengan raut khawatir. Dengan nada ragu ia bertanya, apakah Fitrah benar-benar ingin membersihkan kamar mayat sendirian pada malam itu? Fitrah mengangguk, menjelaskan bahwa kamar mayat sudah 2 hari tidak dibersihkan dan ia tidak ingin kotoran semakin menumpuk. Mita tampak semakin cemas. Ia mengingatkan Fitrah bahwa kamar mayat adalah tempat yang berbeda dari ruangan lainnya. Lampunya sudah mulai redup, suasananya selalu mencekam, dan siapapun yang masuk ke sana sendirian bisa saja mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Namun, Fitrah tetap tenang. Ia menjawab bahwa ia sudah terbiasa dengan tempat-tempat seperti itu dan tidak merasa takut. Meskipun begitu, Mita tetap tidak tenang. Ia memaksa Agil untuk menemani Fitrah, meskipun Fitrah awalnya menolak karena tidak ingin merepotkan temannya. Namun, karena Mita terus mendesak, akhirnya ia mengalah dan mengizinkan Agil untuk ikut masuk bersamanya. Meskipun begitu, ada satu masalah yang cukup jelas. Agil adalah seorang yang sangat penakut. Namun, sebelum mereka benar-benar melangkah masuk, Mita meminta mereka untuk menunggu sebentar, karena ia ingin mengambil senter yang cukup terang untuk membantu penerangan saat membersihkan ruangan tersebut. Mita pun pergi untuk mengambil senter, sementara Fitrah dan Agil menunggu di depan kamar mayat. Sambil menunggu, Agil dengan nada jujur mengakui
bahwa kalau bukan karena Mita yang begitu khawatir, ia sama sekali tidak akan mau masuk ke dalam ruangan itu. Baginya, lebih baik mengepel di luar daripada harus berhadapan dengan suasana menyeramkan yang ada di dalam kamar mayat. Fitrah hanya tertawa kecil dan menenangkan Agil, mengatakan bahwa lebih baik mereka menurut saja agar tidak dimarahi oleh Mita. Ia berharap tidak ada kejadian aneh yang terjadi di dalam nanti. Tak lama kemudian, Mita kembali dengan membawa sebuah lampu senter kotak. Ini bukan senter genggam biasa, melainkan senter yang cukup besar dan bisa diletakkan di suatu tempat untuk menerangi ruangan secara lebih luas. Mita menyerahkan senter tersebut kepada Agil dan meminta agar ia memasangnya di atas pintu kamar mayat. Di atas pintu, terdapat sebuah ruang kecil yang bisa digunakan untuk meletakkan senter itu agar cahayanya tersebar lebih baik ke seluruh ruangan. Sebelum masuk, Fitrah terlebih dahulu mengambil tangga yang berada di samping kamar mayat. Begitu mereka melangkah ke dalam, Fitrah segera membuka tangga dan menyuruh Agil untuk naik ke atas, serta meletakkan lampu di tempat yang telah ditentukan. Agil dengan sedikit ragu menaiki tangga, sementara Fitrah tetap memegangi tangga dari bawah agar tidak goyah. Saat Agil sedang sibuk memasang lampu, tiba-tiba terdengar suara aneh dari belakang mereka. Suara itu terdengar seperti 3 hentakan kaki yang cukup keras di lantai. Fitrah langsung menyadari bahwa suara itu bukan berasal dari manusia, tetapi ia tetap berusaha tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut. Namun, Agil yang sudah dalam kondisi ketakutan sejak awal langsung merasa gemetar di atas tangga. Dengan suara bergetar, ia bertanya kepada Fitrah apakah ia juga mendengar suara tersebut. Tidak ingin Agil semakin ketakutan, Fitrah dengan santai menjawab bahwa itu hanyalah suara tikus. Ia beralasan bahwa tadi ia memang menghentakkan kaki ke lantai untuk mengusir tikus yang mungkin sedang berkeliaran, dan sekarang tikus itu sudah pergi masuk ke lubang di dinding. Mendengar jawaban itu, Agil mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Akhirnya, setelah selesai memasang lampu, ruangan kamar mayat menjadi lebih terang. Kini mereka bisa melihat dengan jelas beberapa jenazah yang sudah ditutupi kain putih dan terbaring rapi di atas tempatnya masing-masing. Agil yang baru pertama kali masuk ke kamar mayat semakin merasa tidak nyaman. Dari ekspresinya saja sudah terlihat jelas bahwa ia ingin segera keluar dari ruangan itu. Melihat kondisi Agil, Fitrah mencoba menenangkannya dan menyarankan agar Agil tetap berada di bawah cahaya senter saja jika tidak ingin ikut membersihkan seluruh ruangan. Agil langsung menyetujui saran itu tanpa pikir panjang. Ia berdiri di dekat pintu di bawah cahaya senter, sementara Fitrah mulai berjalan menuju ujung ruangan dan mulai bekerja, menyapu dan mengepel lantai satu persatu. Awalnya, semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada gangguan aneh yang terjadi. Namun, saat Fitrah mulai mengepel lantai, di dekat salah satu jenazah, sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Lampu senter yang baru saja dipasang mendadak mati. Ruangan yang tadinya terang langsung diselimuti kegelapan pekat. Dengan suara sedikit kesal, Fitrah bertanya kepada Agil, menuduhnya telah mematikan lampu. Namun Agil yang kini suaranya semakin panik menjawab bahwa ia sama sekali tidak tahu kenapa lampu itu mati. Ia menduga baterainya mungkin sudah habis. Karena tidak ada pilihan lain, Fitrah akhirnya mengeluarkan ponselnya dan menggunakan senter dari layar ponselnya sebagai penerangan. Dengan cahaya seadanya, ia melanjutkan pekerjaannya sambil terus berdoa dalam hati. Perasaannya mulai tidak nyaman. Ia yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di ruangan ini. Sementara itu, Agil sibuk memeriksa lampu senter untuk memastikan apakah bisa dinyalakan kembali atau tidak. Namun tidak ada hasil. Setelah beberapa saat, pekerjaan mereka akhirnya selesai.
Mereka pun keluar dari kamar mayat dengan membawa tangga yang tadi digunakan. Namun, ketika mereka kembali masuk untuk mengambil ember dan alat pel yang tertinggal, mereka dihadapkan pada sesuatu yang benar-benar tidak terduga. Di pojok ruangan, di samping salah satu jenazah, berdiri sosok mengerikan. Kuntilanak yang tadi sempat dilihat Agil kini kembali menampakkan dirinya. Sosok itu berdiri diam, menatap mereka dengan senyum lebar yang membuat bulu kuduk meremang. Agil yang langsung dikuasai ketakutan tidak berpikir panjang. Tanpa menunggu Fitrah, ia langsung berlari keluar dari kamar mayat, meninggalkan temannya yang masih berdiri terpaku di tempatnya. Namun, alih-alih ikut lari, Fitrah yang sudah merasa muak dengan gangguan makhluk ini justru melakukan hal yang berbeda. Dengan nada tegas ia membentak sosok kuntilanak itu. Ia menantang makhluk tersebut, menanyakan apa tujuannya menampakkan diri di hadapannya. Dengan suara lantang, ia menegaskan bahwa tidak ada gunanya mencoba menakut-nakutinya. Seolah tersentak, sosok kuntilanak itu mulai melayang ke atas. Dengan gerakan cepat, tubuhnya naik ke langit-langit hingga akhirnya menembus plafon dan menghilang begitu saja. Fitrah hanya menghela napas panjang. Ia tidak mau membuang energi untuk mengurusi hal seperti ini. Dengan santai, ia keluar dari ruangan dan segera mengunci pintu kamar mayat, mengakhiri kejadian menyeramkan malam itu. Setelah itu, Fitrah akhirnya sampai di depan ruangan administrasi. Dan apa yang ia lihat di sana membuatnya terkejut bukan main. Agil tergeletak di lantai dalam keadaan pingsan, sementara beberapa orang sudah berkumpul di sekitarnya. Mita dan temannya Nina ada di sana. Begitu pula Bang Dodi, tukang parkir, serta Bang Tobing, satpam rumah sakit. Mereka semua tampak panik. Tanpa membuang waktu, Fitrah segera bertanya kepada mereka, ingin tahu sejak kapan Agil pingsan. Mita yang masih terlihat sedikit gemetar, segera menjelaskan bahwa beberapa menit yang lalu, saat ia dan Nina sedang berjaga, mereka melihat Agil tiba-tiba berlari menuju ruangan administrasi. Wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal, dan ia tampak sangat ketakutan. Dengan tangan gemetar, Agil menunjuk ke arah kamar mayat, seolah ingin memberitahu sesuatu. Namun sebelum sempat mengucapkan sepatah kata pun, tubuhnya langsung ambruk ke lantai. Karena panik melihat kejadian itu, Mita spontan memanggil Bang Tobing dan Bang Dodi untuk membantu. Mereka berusaha membangunkan Agil, tetapi tubuhnya tetap lemas. Selang 15 menit kemudian, akhirnya Agil siuman. Namun ia tidak terlihat baik-baik saja. Wajahnya masih pucat, napasnya tersengal, dan matanya masih dipenuhi ketakutan. Fitrah segera berjongkok di sampingnya, mencoba menenangkan temannya, yang jelas masih trauma dengan apa yang baru saja ia alami. Namun, sebelum keadaan benar-benar kembali tenang, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, tanpa ada angin dan tanpa ada tanda-tanda, Nina mulai berteriak dengan suara melengking. Teriakannya begitu kencang, bergema di seluruh ruangan administrasi. Semua orang yang berada di sana tersentak kaget. Mita yang berdiri di sampingnya langsung menangis ketakutan. Bang Tobing dan Bang Dodi, yang sebelumnya berusaha menenangkan Agil, kini langsung beralih fokus ke Nina yang tubuhnya mulai berontak hebat. Kekacauan pun terjadi. Bang Tobing dan Bang Dodi buru-buru memegangi kedua tangan Nina, mencoba menahannya agar tidak bergerak liar. Namun, meskipun mereka berdua adalah pria bertubuh besar dan kuat, mereka tetap kewalahan menghadapi Nina yang kini bergerak dengan tenaga yang tidak masuk akal. Suara jeritan Nina terus menggema, menarik perhatian banyak orang. Beberapa dokter dan perawat yang masih berada di rumah sakit segera keluar dari ruangan mereka, mencoba melihat apa yang sedang terjadi. Bahkan, suara teriakan itu sampai terdengar hingga keluar gedung, membuat abang tukang nasi goreng yang biasa berjualan di depan rumah sakit meninggalkan gerobaknya dan ikut masuk untuk melihat apa yang terjadi.
ruangan administrasi kini dipenuhi orang-orang. Sebagian dari mereka mencoba membantu, tetapi sebagian lagi hanya berdiri dengan wajah ketakutan. Beberapa perawat bahkan memilih pergi, tidak sanggup melihat kejadian tersebut. Nina terus memberontak, suaranya semakin kacau, kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak jelas. Bang Tobing dan Bang Dodi mulai kelelahan, tetapi mereka tidak bisa melepaskannya begitu saja. Fitrah yang sejak awal sudah merasa muak dengan gangguan yang terjadi malam ini, akhirnya maju. Dengan nada tegas, ia membentak makhluk yang merasuki Nina. "Mau apa lagi kamu? Ada masalah apa sama anak ini?" serunya dengan suara lantang. Tubuh Nina terhuyung sedikit ke belakang, tetapi tatapan matanya masih kosong. Dengan suara pelan dan penuh rasa bersalah, Agil akhirnya mengakui. Ketika pertama kali melihat sosok suster menyeramkan di lorong kamar mandi, ia bukannya membaca doa atau beristighfar, tetapi malah mengumpat kasar. Tidak hanya itu, saat lampu senter tiba-tiba mati di kamar mayat, ia juga langsung memaki dalam ketakutan. Kemudian, dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Suara yang terdengar seperti dua suara yang berbicara bersamaan, berat dan menyeramkan. "Anak ini lemah," ujar suara itu. "Karena dia lemah, aku merasukinya, dan aku akan membawanya ke alamku bersama temanmu itu." Saat mengatakan itu, Nina mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke arah Agil yang kini semakin ketakutan. Fitrah menoleh ke arah Agil yang terlihat semakin pucat. Ia lalu menanyakan kepada Agil, "Apa yang telah kamu lakukan?" Belum sempat Fitrah mencerna kata-kata Agil, makhluk yang berada dalam tubuh Nina kembali berbicara. Kali ini dengan suara yang semakin menyeramkan. "Kalian berdua harus ikut denganku ke alamku. Sekarang juga." Teriaknya, suaranya menggema di ruangan. Pada saat yang sama, tubuh Nina semakin kuat memberontak. Bang Tobing dan Bang Dodi yang sudah kelelahan akhirnya melepaskan pegangan mereka, membuat tubuh Nina terhuyung ke depan. Refleks, Fitrah membentak mereka berdua dengan nada marah. "Kalau anak ini kenapa-kenapa, kalian mau tanggung jawab, pegang lagi sekarang," serunya dengan nada tajam. Bang Tobing dan Bang Dodi yang tersadar dari kepanikan mereka langsung memegang Nina kembali. Kali ini dengan lebih kuat. Fitrah tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan makhluk itu terus mengendalikan tubuh Nina. Dengan penuh tekad ia maju dan mencoba meletakkan tangannya di ubun-ubun Nina, berharap bisa mengusir sosok yang merasukinya. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan, tubuh Nina bergerak dengan kekuatan yang tidak wajar. Dengan kecepatan luar biasa, ia menendang dada Fitrah dengan keras, membuatnya terpental ke belakang dan jatuh ke lantai. Dokter yang ada di ruangan itu bersama abang tukang nasi goreng langsung bergerak cepat, membantu Fitrah bangkit kembali. Sementara itu, makhluk yang berada dalam tubuh Nina tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema di seluruh ruangan. Suara itu terdengar tidak seperti suara manusia biasa. Lebih dalam, lebih menyeramkan. "Kamu bocah bisa apa?" Suara itu mengejek. "Kamu nggak punya kekuatan untuk mengalahkan aku. Apalagi mengusirku keluar dari tubuh ini." Makhluk itu berbicara dengan penuh kesombongan, seolah merasa menang. "Kalau kalian sudah berani mengusik tempat ini, maka kalian harus menerima akibatnya." Namun Fitrah tidak mau kalah. Ia mengingat satu hal yang bisa menjadi senjatanya. Tasbih yang diberikan oleh Nanang sebelum ia berangkat kerja. Dengan cepat, ia merogoh tas selempangnya dan menggenggam tasbih tersebut dengan erat. Tanpa ragu, ia mulai membaca ayat kursi dengan penuh keyakinan. Begitu Fitrah mulai melantunkan doa, suasana ruangan tiba-tiba berubah. Sosok yang merasuki Nina mulai berteriak kesakitan, suaranya melengking, penuh amarah dan ketakutan. Tubuh Nina bergetar hebat, tetapi Fitrah tidak menghentikan bacaannya. Ia terus melantunkan ayat suci dengan penuh keyakinan. Kemudian, dengan cepat, ia melingkarkan tasbih itu di leher Nina.
Seketika, jeritan sosok itu semakin menjadi-jadi. Ia menjerit sekencang-kencangnya. Suaranya begitu nyaring hingga membuat orang-orang di sekitarnya merinding. Mereka hanya bisa berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan beberapa dari mereka sudah mundur ke sudut ruangan, terlalu takut untuk mendekat. Namun, Fitrah belum selesai. Ia teringat pada satu benda lain yang diberikan Nanang, garam kasar. Dengan cepat ia mengambil plastik yang berisi garam, merobeknya, lalu menggenggam segenggam garam kasar itu. Ia kembali membaca ayat kursi, kemudian menaburkan garam tersebut ke kepala Nina. Makhluk dalam tubuh Nina kembali menjerit. Kali ini suaranya lebih nyaring, seperti makhluk yang sedang mengalami siksaan. Tubuhnya bergetar, tetapi ia masih bertahan. Melihat hal itu, Fitrah meminta Mita untuk memegangi kepala Nina agar ia bisa menaburkan lebih banyak garam. Mita yang masih menangis segera menurut, meskipun tangannya gemetar saat menyentuh kepala sahabatnya yang sedang kerasukan. Ketika garam kasar kembali ditaburkan, jeritan Nina semakin menggema. Namun, Fitrah tidak berhenti di situ. Ia meminta Mita untuk menampar Nina agar roh jahat itu benar-benar pergi. Tanpa ragu, Mita maju dan menampar Nina beberapa kali dengan keras. Suara tamparan terdengar jelas di ruangan. Sosok itu kembali menjerit. "Ampun, panas, aku tidak kuat." Suaranya semakin melemah. Tiba-tiba tubuh Nina melemas. Ia pingsan seketika, namun kejadian aneh kembali terjadi. Begitu Nina jatuh pingsan, lampu di ruangan administrasi tiba-tiba padam total. Kegelapan menyelimuti seluruh ruangan, membuat suasana semakin mencekam. Tidak hanya itu, bau melati yang sangat kuat tercium di udara. Fitrah, yang masih dalam kondisi siaga, langsung berbicara dengan suara lantang. "Kalau kamu ganggu orang-orang di sini, aku bakal siksa kamu lebih kejam." Seolah menjawab perkataannya, bau melati itu perlahan-lahan menghilang, digantikan dengan udara yang kembali normal. Pada saat yang sama, Fitrah melihat sesuatu. Asap putih kecil-kecil yang melayang ke atas, seperti sesuatu yang sedang terbakar dan menguap ke udara. Samar-samar ia juga mendengar suara jeritan kesakitan, tetapi suara itu bukan suara manusia. Menyadari bahwa semuanya telah berakhir, Fitrah segera meminta Agil dan Mita untuk membawa Nina ke teras rumah sakit agar bisa mendapatkan udara segar. Dengan hati-hati, mereka membawa Nina keluar gedung. Setelah beberapa menit, akhirnya Nina sadar. Matanya perlahan terbuka, tetapi ekspresinya bingung, seolah ia tidak mengingat apapun. "Kok aku ada di sini?" tanyanya dengan suara lemah. Fitrah tersenyum tipis dan menjelaskan bahwa tadi ia mengalami kesurupan. Nina terlihat sedikit syok, tetapi ia tidak ingat apapun yang terjadi. Namun, satu hal yang membuatnya terkejut adalah bekas tamparan merah yang masih ada di pipinya. Ia mengelus pipinya, lalu menatap Mita yang masih menangis. Mita yang merasa bersalah langsung meminta maaf. Air matanya terus mengalir, merasa tidak enak karena sudah menampar sahabatnya. Namun, Nina hanya tersenyum lemah dan mengatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan hal itu. Seorang dokter yang kebetulan berada di sana menawarkan agar Nina dirawat sebentar di ruang perawatan. Namun, Nina menolak dengan halus. Ia mengatakan bahwa ia hanya merasa sedikit pusing, tetapi tidak ada yang serius. Sebelum meninggalkan tempat itu, Fitrah mengucapkan terima kasih kepada Bang Dodi dan Bang Tobing. Jika bukan karena mereka, mungkin ia akan kewalahan menghadapi kejadian tadi. Tidak lupa ia juga meminta maaf karena sempat membentak mereka saat situasi sedang kacau. Setelah semuanya beres, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Bersama Agil, Mita, dan Nina,